Halo, assalamualaikum para pejuang rupiah dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang sedang berjuang tetaplah semangat walaupun itu sulit. Yakinlah, usaha sekecil apapun yang kalian lakukan hari ini pasti akan membuahkan hasil di kemudian hari. Salam hangat untuk semua pencinta alur film di channel Mr. Sin. Kali ini Mimin akan menceritakan tentang alur film yang berjudul The Covenant tahun 2023. Film ini berkisah tentang seorang prajurit AS yang berhutang nyawa kepada seorang juru bahasa karena telah menyelamatkannya dari kejaran kelompok Taliban. Tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Seperti biasa, setiap film selalu diawali dengan aksi yang cukup menegangkan. Terlihat di sini seorang sersan major, sebut saja John. Terlihat John dan prajurit AS lainnya sedang melakukan razia di sepanjang jalan itu. Ketika anak buah John memeriksa satu persatu kendaraan yang melintas, tiba-tiba saja Jack. Scene berpindah ke pangkalan udara militer AS. Akibat serangan tersebut, John kehilangan rekannya dan juru bahasa yang ada di timnya, dan ia pun memerintahkan anggotanya untuk merekrut juru bahasa yang lain, dan sebut saja ini Ahmed. Ahmed lah yang dipilih menjadi juru bahasa bagi John. How long you been here? 5 years. You patronizing me, Ahmed? No. John yang tidak terima dari serangan sebelumnya, ia pun memutuskan untuk mencari markas Taliban yang menyimpan bahan peledak. Di sini John mendapatkan informasi tentang seorang yang bekerja dengan Taliban. Dengan cepat ia dan timnya bergerak mencari keberadaan orang tersebut. Ketika malam tiba, ia dan timnya telah sampai di lokasi dan terlihat juga target mereka berada di tempat tersebut. Seketika John dan timnya langsung bergerak. Dengan sedikit sogokan, John dan timnya berhasil mendapatkan informasi dari pria tersebut. Tapi John yang penasaran dengan percakapan antara Ahmed dan pria itu sebelumnya, ia pun menanyakan ke salah satu anggotanya apa yang telah mereka bicarakan. Hey, Eddie. Ahmed used to work in the heroin trade So then why is he working for us? because the Talibs killed his son. How do they know each other? I used to work with the Taliban. What did Faraj say to Ahmed? Said he'd wipe out his bloodline. Menurut rumor yang beredar, ternyata Ahmed dulu pernah bekerja sama dengan Taliban dalam menjual heroin. Karena putranya telah dibunuh oleh Taliban, ia pun sekarang membenci kelompok tersebut. Keesokan harinya, John dan timnya bergerak untuk mendatangi lokasi yang telah disebutkan pria sebelumnya. Di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba saja Ahmed meminta kepada John agar menghentikan kendaraan. Karena Ahmed merasa ada yang janggal soal petunjuk jalan yang diberikan oleh anggota John sebelumnya. Terlihat di sini John yang tidak senang dengan kata-kata Ahmed, tapi dalam hatinya ia juga merasa cemas. John pun memutuskan untuk menuruti perkataan Ahmed dan memeriksa lokasi sekitar. Ketika anggota John yang lain sedang memantau keadaan sekitar, tiba-tiba saja terdengar keributan dari arah belakang. Dan ternyata Ahmed, what's good cheese? Ahmed, stop! Get the fuck off! Get the fuck off him! You take that gun out of his throat. He's a traitor. He gave up our position. He says they have his family. terjadi ketegangan antara John dan Ahmed, tapi feeling Ahmed sama sekali tidak salah karena anggota John itu telah melaporkan keberadaan mereka kepada Taliban dikarenakan anggota keluarganya sedang ditahan oleh kelompok tersebut. Mau tak mau ia pun harus membocorkan perjalanan mereka, dan tak lama setelah itu John mendapatkan laporan dari anggotanya yang lain. Terlihat dari pantauan drone, kelompok Taliban bersenjata lengkap sedang menunggu kedatangan mereka. John yang tidak mau mengambil risiko, ia pun memutuskan untuk kembali ke pangkalan. Dan scene pun berpindah. Karena kejadian sebelumnya, John dan timnya tidak berhasil sampai ke lokasi pertama. Kali ini John dan timnya sedang bergerak menuju ke lokasi kedua. Tetapi lokasi yang mereka tuju kali ini sangatlah jauh. Berjarak 120 km dari pangkalan militer. Akibat jarak yang terlalu jauh, John memperingati seluruh anggotanya agar tidak lengah sedikit pun. Karena jika terjadi kesalahan, butuh waktu 30 menit bantuan dari udara baru akan sampai.
Put your fucking hands up now! Get your fucking hands up now! Put your hands up! شما پشت طالبان میگرده؟ بله ما پشت طالبان میگردیم. این معدن بسته است و بسیار سال هیچ انفجار نشده. Something's not right. He's lying. Di sini Ahmed lagi-lagi mempunyai feeling kalau pemilik tambang yang mereka tanyai sebelumnya telah berbohong. John yang tidak lagi meragukan feeling Ahmed, ia pun memerintahkan anggotanya untuk mengamankan lokasi dan menyisir seluruh bagian tambang. Dan benar saja, di dalam salah satu kontainer, anggota John menemukan senjata yang cukup banyak. John yang merasa situasi yang akan berubah kacau, ia pun memerintahkan anggotanya untuk menghubungi pangkalan agar mengirimkan bantuan udara sesegera mungkin. We've hit jackpot, requesting immediate QRF, over. John yang terus bergerak memeriksa lokasi sekitar, menemukan beberapa bom rakitan di salah satu lokasi tambang, dan terlihat juga beberapa anggota Taliban di dalamnya, termasuk pelaku yang membawa bom di awal scene sebelumnya. Jack's killer. Dengan sigap ia pun melumpuhkan anggota Taliban tersebut, tapi sayangnya salah satu anggotanya juga terkena tembakan. John yang tidak ingin berlama-lama, ia pun segera memasangi bom di tempat itu. Akibat kontak senjata yang John lakukan sebelumnya, kelompok Taliban yang berada di sisi lain tambang mengetahuinya. Ia pun langsung melaporkan kepada pemimpinnya. Ketika John hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja anggota Taliban tadi menghujani mereka dengan tembakan. Beruntung saja Ahmed dengan sigap langsung membalas tembakan tersebut dan berhasil mengenainya. Tapi di sini anak buah John yang sebelumnya sudah terluka, sekali lagi ia terkena tembakan dan tak terselamatkan. Tak lama setelah itu, Steve, Tyler's approach. Second SUV approaching. East SUV inbound. East entrance. Shoot! Heading from the North Bridge! Contact! You have an SUV coming. We'll cover you. Take that truck. John dan timnya jelas kalah jumlah karena pasukan Taliban yang datang sangatlah banyak. Tak satu pun dari anggota John yang berhasil selamat dari kontak senjata tersebut. Terlihat di sini bantuan udara yang diminta John sebelumnya baru saja sampai, tapi kedatangan mereka tentu sudahlah sangat terlambat. This is Viper 6-2. We have approximately 40 KIA Taliban. Havoc actual. Mine is John Kinley and the interpreter. Over. Ternyata John dan Ahmed berhasil keluar dari tambang tersebut. Di tengah pelarian mereka berdua dari kejaran pasukan Taliban, tiba-tiba saja mobil yang mereka kendarai mengalami pecah ban. Mau tak mau mereka pun harus berjalan kaki karena anggota Taliban sedang memburu mereka. همه رو میفرستم از پشتشون بذار همشون رو بکش. زنده میخوایم شان. The satnav says the beer is 120 clicks in that direction over shit terrain. Where's your fucking gun? Halfway up the hill. Ketika jarak mereka sudah cukup jauh, mereka pun menemukan sebuah bangunan yang telah rusak dan John pun memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Tapi anggota Taliban yang tidak ada lelahnya, mereka terus memburu John dan Ahmed. Tampak dari kejauhan, anggota Taliban itu pun menemukan bekas bangunan rusak yang dimana tempat John dan Ahmed sedang bermalam. Ketika pagi tiba, pasukan Taliban yang dari semalam terus memburu mereka, sekarang telah memangkas jarak di antara mereka. They see a house. Ahmed. Dan benar saja, ternyata kelompok Taliban telah berada di sana.
Ketika John hendak memeriksa keadaan sekitar, ia pun diserang oleh pasukan Taliban. Karena jumlah pasukan itu lebih banyak, John pun berhasil mereka lumpuhkan. Saat pasukan itu hendak membawa John, beruntung Ahmed yang dari tadi telah bersembunyi. Ia pun langsung menyerang pasukan itu dan berhasil menghabisi mereka semua. John, we're going home. Take the roads. Melihat John yang sekarat, Ahmed pun tak tega meninggalkannya. Ia pun memilih untuk menggotong John demi bisa sampai ke pangkalan militer AS. Di sini perjalanan Ahmed terasa sangat berat karena medan yang sulit dan bekal yang seadanya. Tapi ia tak putus asa. Tak ada sedikit pun niatnya untuk meninggalkan John. Dengan segala tenaga yang Ahmed miliki, ia pun terus menggotong John melewati bebukitan. Sesekali mereka pun bertemu dengan patroli pasukan Taliban yang masih memburu mereka. Terlihat Ahmed yang sampai di suatu tempat. Ia pun memutuskan untuk mencari kendaraan agar bisa lebih cepat mencapai pangkalan militer. Tapi di tengah perjalanan, Ahmed melihat beberapa anggota Taliban tepat berada di depan mereka. درستش نمیبارم. شاطر تشيدي ما قال الفروس أستو. Terlihat ketegangan di wajah Ahmed saat para Taliban itu berada di dekatnya. Beruntung Ahmed tidak membuat mereka semua curiga. Tak lama setelah mereka turun, Ahmed pun bertemu dengan para pemburu. Di sini ia memutuskan untuk menukar mobilnya dengan gerobak para pemburu tersebut. Melihat kejadian sebelumnya, akan jauh lebih aman untuknya jika ia berjalan kaki saja. وقع شما رو به چوبیتن را با ما بتین. ما مطار خود را با شما میتون. Di sini terlihat perjalanan Ahmed tidaklah mudah. Dengan medan yang sangat berat, sangat jelas terlihat Ahmed pun merasakan kelelahan yang sangat hebat. Tapi ia sama sekali tak menyerah dan putus asa untuk membawa John kembali ke pangkalan militer AS. Dan seketika wajah lelah Ahmed pun berubah sedikit bahagia setelah ia sampai di puncak bukit tersebut. Dari kejauhan sangat jelas terlihat olehnya pangkalan militer yang ia tuju dalam beberapa hari ini. Dan sampailah Ahmed di persimpangan jalan yang berada di bawah bukit tersebut. Ia pun memutuskan untuk berhenti sejenak di tempat itu. Tapi tak lama setelah Ahmed berhenti, kelompok patroli Taliban pun juga melintasi persimpangan tersebut. Dengan sangat hati-hati, Ahmed pun menjaga sikapnya agar tidak membuat kelompok itu curiga. Scene pun berpindah. Terlihat John yang telah pulang ke rumahnya setelah menjalani perawatan selama 2 bulan di rumah sakit. Terlihat John sedang dikunjungi seorang rekannya. Di sini rekannya mengatakan kalau John mendapatkan penghargaan karena telah berjalan sejauh 100 km dan berhasil selamat dari kejaran Taliban. Tapi John sama sekali tidak merasa bangga karena ia tahu ia hanya sebagai penumpang dalam perjalanan itu. Yang seharusnya diberikan penghargaan adalah Ahmed. Dan rekan John pun mengatakan sejak kejadian itu Ahmed pun seketika menjadi populer di kalangan Taliban dan harga untuk kepalanya sangatlah tinggi. Menurut informasi yang didapatkan oleh rekan John, kini Ahmed harus berpindah-pindah tempat tinggal
Israel karena saat ini ia adalah orang yang sangat dicari oleh Taliban. Dan masalah lain adalah Ahmed tak mendapatkan visa dan paspor untuk bisa keluar dari negara itu. Di sini John sangat terkejut mendengar informasi dari rekannya itu karena ia sama sekali tak tahu soal visa Ahmed, dan John pun merasa sangat bersalah sekaligus berhutang nyawa kepada Ahmed karena Ahmed lah ia bisa berkumpul dengan keluarganya kembali. Sebaliknya, karena Ahmed sekarang diburu oleh kelompok Taliban, dan keesokan harinya John pun berusaha menghubungi semua orang agar bisa melacak Ahmed dan mengusahakan visa untuknya agar ia bisa keluar dari negara tersebut. 1 bulan pun berlalu, tapi usaha yang dilakukan John tidak membuahkan hasil sama sekali. Sementara itu, hari-hari John selalu dibayangi dengan perjalanan yang telah ia lewati dengan Ahmed. Karena tak seorang pun yang bisa membantunya, John pun memutuskan untuk melakukannya sendiri dengan dana pribadinya. Tapi di sini istri John mengatakan kalau ia ingin mendapatkan visa untuk Ahmed, ia harus menggadaikan rumah dan aset lainnya. Seperti dihadapkan dengan jalan buntu, tiba-tiba saja John dipanggil oleh seorang kolonel yang sama-sama bertugas dengannya dulu di Afghanistan. John dipanggil karena keributan yang telah ia lakukan sebelumnya lewat panggilan telepon. Di sini John pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia pun langsung meminta kepada kolonel tersebut agar bisa mendapatkan visa untuk Ahmed dan keluarganya. There's been a official complaint. You think I have a choice? A lot of noise lately. There is a hook in me. Everything all right, John? It demands a result, not an appeasement. I saved your life 8 years ago. So you're gonna get those visas. I don't know how. Dan scene pun berpindah ketika John telah sampai kembali ke Afghanistan. Terlihat John menemui seseorang. Ya, orang ini bernama Parker. Ia adalah orang yang akan membantu John dalam mencari Ahmed. Di sini Parker tidak mengetahui siapa John yang sebenarnya, sebab John mengganti identitasnya agar bisa masuk ke Afghanistan dengan aman. Tapi di sini Parker mengatakan kalau butuh waktu 3 hari untuk mempersiapkan semuanya. John yang tidak mau menunggu lebih lama lagi, ia pun memutuskan untuk mencari Ahmed sendirian. Di sini Parker hanya berpesan, ketika John telah menemukan Ahmed, segera berikan lokasinya dan ia pun akan memberikan bantuan. Dan menurut informasi yang Parker dapatkan, jika ingin menemukan Ahmed, ia harus mencari saudara Ahmed yang bernama Ali. Terlihat John yang telah sampai di sebuah kota. Di kota inilah Ali berada. Dan tidak sulit bagi John untuk menemukan keberadaan Ali, karena Ali cukup berpengaruh di daerah tersebut. Melihat kedatangan John, Ali pun menyambutnya dengan baik. Ali, mushtari mein giri. John, come in. If you can give me the location of your brother, I can get him out of the country. Feel bad about that. I owe your brother my life. Sebelum John pergi, Ali berpesan kepada John agar berhati-hati dalam perjalanannya karena akan banyak pemeriksaan di sepanjang jalan oleh anak buah Taliban. Dan Ali pun mengutus sopir pribadinya untuk mengantarkan John kepada Ahmed. Sepanjang perjalanan, pos demi pos pemeriksaan mereka lewati dan sampailah mereka di pos pemeriksaan terakhir. Stay in. پایین شو. مشکل چیست؟ گفتم پایین شو. می‌بینی؟ دوستو برو. Tidak semulus pos pemeriksaan sebelumnya. Kali ini John terpaksa membunuh anak buah Taliban tersebut. Tapi tidak jauh dari tempat itu, mata-mata dari Taliban juga berada di sana dan melihat kejadian itu. Ia pun langsung melaporkan kejadian itu kepada pemimpin Taliban. Tak lama setelah itu, John pun sampai di suatu tempat. Dan benar saja, seketika John pun langsung melihat Ahmed dari kejauhan. I can get you and your family out of here. Must have been quite challenging to find me. احمد چی گپ هست؟ Assalamu alaikum. وعلیکم سلام. بصیر جانم. جان؟ جان بار ما ویزا گرفته. ما به امریکا میریم. Yeah, what is it, Joe?
Wrong K. Nearest extraction point is Duranda Dam. Last. Gonna get my boots dirty. Dan mereka pun bergegas pergi ke titik pertemuan yang telah diberikan oleh Parker sebelumnya. Terlihat juga pasukan Taliban dengan jumlah yang sangat banyak sedang bergerak mengejar mereka. Dan Parker yang telah mengetahui siapa John sebenarnya, ia pun segera mengumpulkan seluruh pasukannya. Di tengah perjalanan mereka, pasukan Taliban berhasil menyusul truk yang membawa mereka. John pun langsung melepaskan tembakan ke arah pasukan tersebut. Karena jumlah pasukan Taliban yang datang terlalu banyak, John pun memutuskan untuk memblokir jalan tersebut dengan truk yang mereka tumpangi. Terlihat John telah sampai di sebuah bendungan. Di bawah bendungan inilah titik pertemuan yang diberikan oleh Parker. Sementara itu, pasukan Taliban yang tidak mau menyerah, mereka pun terus mengejar John dengan berjalan kaki dan menembaki mereka dari kejauhan. Untuk sesaat, John berhasil menghalangi pasukan Taliban tersebut. Tapi pasukan itu tidak ingin menyerah. Mereka pun berhasil membuka blokiran jalan yang telah dibuat John sebelumnya. Dengan cepat mereka pun telah sampai di bendungan. Dan kontak senjata antara John dan pasukan Taliban pun pecah. John yang terjebak di tengah-tengah bendungan, seketika ia pun terlihat sangat pasrah. Saking banyaknya pasukan Taliban yang mengejar mereka, mereka pun kehabisan amunisi. Terlihat jelas keputusasaan di wajah John dan Ahmad melihat begitu banyak pasukan Taliban yang datang untuk mengejar mereka. Tapi di saat-saat yang kritis, Parker pun datang tepat waktu dengan senjata yang lengkap dan pasukan yang terlatih. Seketika ia pun memberikan serangan balik kepada pasukan Taliban. You'd have told me that you're John Kinley and he's the Ahmed. You'd have got this whole thing on me, pal. Parker? Kinley. Pleasure doing business with you. Visas for Ahmed, his wife, the kid. Back yourself. Ahmed. Good work. Dengan visa dan paspor yang ada di tangan Ahmad, menandakan film ini pun telah selesai. Dan John pun berhasil melunasi semua hutang-hutangnya kepada Ahmed. Mungkin yang bisa kita ambil dari film ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas akan mendapatkan balasan yang setimpal. Walau terkadang balasan itu tidak datang secara langsung, tapi yakinlah akan datang waktu di mana semua yang kita lakukan mendapatkan balasan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton konten yang jauh dari kata bagus ini. Dan maaf jika masih banyak kekurangan dalam setiap konten yang Mimin berikan. Sekian dulu dari Mimin, sampai jumpa di konten Mimin yang berikutnya.